Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Widuri dengan NPM 233510403 dari kelas 4F, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah elektronika digital. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai sebuah rangkaian logika sederhana dengan judul Gatekeeper 4 bit, yaitu prototipe kunci digital AND dan OR untuk sistem akses cerdas. Nah, pada era digital saat ini, sistem logika digital merupakan fondasi utama dari berbagai perangkat elektronik modern, mulai dari komputer, smartphone, sistem kontrol industri, bahkan perangkat rumah tangga pintar. Sistem ini bekerja berdasarkan logika biner, yaitu hanya mengenal dua kondisi di mana yang pertama yaitu logika true yang disimbolkan dengan angka 1 dan logika false yang disimbolkan dengan angka 0. Untuk mengolah logika tersebut, digunakanlah gerbang logika atau kita kenal sebagai logic gate yang merupakan rangkaian dasar dalam desain sirkuit digital. Dalam dunia elektronika digital sendiri, gerbang logika merupakan dasar dari semua sistem digital. Gerbang logika digunakan untuk memproses sinyal-sinyal biner, yaitu angka 0 dan 1, sehingga dapat menghasilkan keputusan tertentu berdasarkan kombinasi input yang diberikan. Nah, di sini pada rangkaian kali ini itu terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada saklar, di mana di sini saya menggunakan deep switch SPST, yaitu merupakan sebuah komponen elektronik berupa sekumpulan saklar kecil yang disusun dalam satu baris dan digunakan untuk mengatur input digital secara manual. Nah, pada rangkaian yang saya gunakan, di situ deep switch itu terdiri dari 4 saklar kecil, gabungan 4 saklar kecil. Nah, kemudian ada LED atau light emitting diode, yaitu sebuah komponen semikonduktor yang memancarkan cahaya saat dialiri arus listrik dalam arah maju atau forward bias. LED ini bekerja seperti dioda biasa, tetapi dengan kemampuan menghasilkan cahaya saat mengalirkan arus dari anoda kaki panjang ke katoda kaki pendek. Kemudian ada logic gate. Logic gate atau gerbang logika adalah komponen dasar dalam sistem digital yang digunakan untuk memproses sinyal biner logika 0 dan 1. Gerbang logika ini menerima satu atau lebih input logika dan menghasilkan satu output logika berdasarkan aturan tertentu. Nah, pada rangkaian kali ini saya menggunakan dua jenis gerbang logika, yaitu gerbang AND dan OR, di mana AND ini berfungsi secara bekerja ketika misalnya terdapat dua inputan. Di sini saya menggunakan dua inputan, yaitu misalkan A dan B kita panggilnya. Nah, jika inputan A dan jika salah satu dari inputan A dan B, A maupun B itu salah satunya bernilai true dan satunya lagi bernilai false atau nol, maka output yang dihasilkan adalah nol. Tapi ketika inputan dari A ataupun inputan B itu nilainya true keduanya, maka itu akan menghasilkan output true. Pokoknya N itu kondisinya akan benar kondisinya akan true ketika semua inputan itu bernilai true. Sedangkan OR itu adalah kondisi di mana ketika misalnya terdapat dua inputan, ada inputan A dan B, ketika salah satu inputannya itu bernilai true, cukup salah satu inputan saja bernilai true, maka outputnya juga akan true. Tapi jika dua-duanya false, ya tetap akan false. Jika dua-duanya bernilai true inputannya, maka yang dihasilkan juga true. Seperti itu gerbang logika ya. Kemudian terdapat komponen selanjutnya yaitu resistor, di mana resistor ini adalah komponen elektronik pasif yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi arus listrik dalam suatu rangkaian. Nilai hambatannya diukur dalam satuan ohm. Resistor tidak menghasilkan energi, tetapi mengontrol jumlah arus agar komponen lain tetap aman dan bekerja dengan benar. Nilai hambatan yang saya gunakan pada rangkaian ini itu sebesar 150 ohm ya. Warnanya nggak ini sih harusnya. Nanti kita lihat. Nah, selanjutnya ada breadboard. Seperti yang kita ketahui, breadboard ini adalah sebuah papan tempat kita menyusun rangkaian elektronik.
komponen elektronik seperti resistor, LED, logic gate, ataupun kabel jumper bisa langsung ditancapkan ke lubang-lubang pada breadboard ini untuk membentuk sebuah rangkaian. Kemudian keenam ada power supply. Seperti yang kita ketahui, power supply ini adalah sumber energi ya, yaitu sumber daya listrik yang digunakan untuk memberikan tegangan dan arus yang dibutuhkan oleh komponen dalam suatu rangkaian elektronik. Tanpa power supply ini, rangkaian tidak akan bekerja karena komponen seperti LED ataupun deep switch tadi itu memerlukan tegangan dan arus yang stabil agar dapat beroperasi sesuai fungsinya. Kemudian selanjutnya ada induktor. Nah, induktor ini adalah komponen pasif dalam elektronika digital yang berfungsi untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet ketika arus listrik mengalir melaluinya. Induktor membentuk kumparan kawat atau lilitan. Nah, dapat dilihat di sini itu induktor itu berbentuk lilitan kawat ya, dan satuan nilai induktansinya adalah Henry atau H. Dalam praktiknya itu sering digunakan nilai milihenry atau mH atau mikrohenry. Nah, seperti ini simbolnya. Kemudian ada juga kabel jumper, cuman tidak disertakan di sini ya, yaitu untuk menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya. Kabel jumper ini memiliki beberapa warna ya. Nah, ini adalah rangkaian yang saya gunakan pada kali ini. Dapat diperhatikan di sini terdapat power supply, kemudian terdapat induktor untuk menyimpan arus listrik, kemudian di sini terdapat saklar atau deep switch yang merupakan gabungan dari 4 saklar ya. Kemudian terdapat gerbang logikanya ini ada 2, kemudian di sini ada resistor dengan kapasitas 150 ohm, kemudian terdapat LED kuning dan biru. Nah, seperti itu. Di sini juga masing-masing komponen itu dihubungkan dengan kabel jumper ya, dan dirangkai pada sebuah breadboard. Nah, analisisnya yaitu rangkaian ini merupakan simulasi sistem logika digital dengan menggunakan kombinasi gerbang logika AND dan OR, serta indikator LED sebagai output. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika misalnya terdapat dua inputan A dan B, ketika misalnya dua-duanya inputannya itu bernilai true pada logika N, maka kondisi LED akan menyala. Tapi jika salah satunya itu bernilai false, maka LED tidak akan menyala. Sedangkan pada logika OR, ketika ada dua inputan misalnya A dan B, jika salah satu saja inputannya itu bernilai true, maka indikator LED akan menyala seperti itu. Nah, fungsi utamanya dari logika AND dan OR ini yaitu untuk menyalakan LED berdasarkan kombinasi input dari 4 deep switch melalui logika di mana 1 dan 2 untuk logika AND, lalu 3 dan 4 untuk logika OR. Nah, tadi pada deep switch itu terdapat 4 saklar dengan angka 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, tujuan dari rangkaian ini adalah untuk menunjukkan secara nyata bagaimana operasi logika dasar bekerja dalam sebuah sistem digital, serta bagaimana kombinasi input dapat memengaruhi output secara langsung. Nah, gatekeeper ini mengacu pada sistem penjaga gerbang digital yang menggunakan 4 bit input. Dalam hal ini diwakili oleh 4 saklar pada deep switch, yaitu 1, 2, 3, dan 4, di mana LED di ujung rangkaian berperan sebagai indikator pintu, di mana menyala berarti kunci terbuka. Nah, bayangkan rangkaian ini seperti pintu otomatis yang hanya akan terbuka jika kondisinya yang pertama, kartu A dan B dibaca secara bersamaan dengan A and B, yaitu menggunakan logika N ya, dan kondisi kedua yaitu ketika sidik jari C atau kode PIN D cocok, yaitu C or D menggunakan logika OR. Jika salah satu kondisi kompleks ini terpenuhi, maka gerbang terbuka dengan indikator LED menyala ya. Nah, di sini terdapat tabel dari gerbang logika yang digunakan pada kali ini. Di sini langsung kita simulasikan saja ya. Oke, kita pergi ke Tinkercad-nya. Nih, seperti ini ya. Di sini LED-nya sudah terlihat. Kita start simulation dulu. Di sini kondisi semua inputnya itu false ya. Nah, dapat dilihat untuk saklar 1 dan 2 ini merupakan inputan untuk gerbang logika N. Kemudian saklar 3 dan 4 ini merupakan inputan untuk gerbang logika OR ya. Nah, misalnya di sini kita pergi ke gerbang logika N dulu. Kita
kita buktikan gitu. Nah, jika di sini kita misalkan inputan 1 itu sebagai inputan A pada tabel ini, kemudian inputan 2 pada saklar ini merupakan inputan B pada tabel, maka ketika kedua input itu bernilai false atau 0, maka LED tidak akan menyala. Atau outputnya itu bernilai false juga atau 0 ya. Dan kemudian jika inputan A itu 0 atau false dan inputan B itu true atau 1, maka di sini inputan 1 itu bernilai false atau mati dan inputan kedua itu true atau hidup, maka LED juga tidak akan menyala. Ataupun sebaliknya, inputan A bernilai true, inputan B bernilai false. Nih, yang kedua bernilai false, yang pertama bernilai true, maka outputnya LED juga tidak akan menyala nih. Outputnya bernilai false juga. Nah, tapi ketika kedua kondisi ataupun semua inputan itu bernilai true, barulah di sini nanti hasilnya outputnya itu true atau LED menyala ya di sini. Nah, kita misalkan ini inputan 1 udah bernilai true atau hidup ya, atau on, kemudian jika dua-duanya hidup, maka LED akan menyala, indikator LED akan menyala. Nah, itu adalah logika N. Pokoknya semua input itu harus bernilai true, baru akan outputnya juga bernilai true. Atau di sini indikatornya yaitu LED hidup ya. Nah, itu untuk logika gerbang logika N. Nah, bagaimana dengan logika OR? Di sini inputan untuk gerbang logika OR itu yaitu 3 dan 4 ya. Nah, kita misalkan A sebagai inputan 3 pada saklar, kemudian B dari tabel ini merupakan inputan 4 pada saklar. Jika dua-duanya saat ini bernilai false ataupun 0, maka LED tidak akan menyala ya pada sebelah kanan sini yang berwarna biru ini. Tapi jika salah satunya menyala, misalkan di sini selanjutnya itu simulasi ketika A bernilai false, B bernilai true atau 1, maka harusnya outputnya itu bernilai 1 ya, atau di sini indikatornya LED-nya akan menyala. Nah, misalnya 4 ini bernilai true, maka LED akan menyala. Ataupun sebaliknya, inputan B atau 4 ini false, kemudian inputan A atau 3 ini true, maka LED juga akan menyala. Dan jika dua-duanya bernilai true, A dan B ataupun 3 dan 4 ini bernilai true atau 1, maka outputnya juga akan 1 atau indikator LED juga akan menyala. Nah, itu adalah logika OR, di mana hanya perlu satu inputan saja yang bernilai true, maka outputnya juga akan bernilai true, di mana di sini dengan indikator LED menyala ya. Nah, jadi seperti itu rangkaian ini bekerja. Mana di sini terdapat resistor untuk menghambat tegangan listrik yang mengalir dan terdapat juga induktor untuk menyimpan arus listrik yang lewat ya. Seperti itu. Masuk ke presentasi slide-nya lagi. Terakhir saya akan sampaikan kesimpulan. Rangkaian gatekeeper 4 bit ini merupakan prototipe sederhana dari sistem kunci digital berbasis kombinasi gerbang logika AND dan OR yang dirancang untuk mensimulasikan sistem akses cerdas. Dengan menggunakan 4 input melalui deep switch, pengguna dapat mengatur berbagai kombinasi logika binar 0 dan 1 sebagai kode akses. Rangkaian ini memanfaatkan IC 74HC08 sebagai implementasi gerbang AND dan IC 74HC32 sebagai implementasi gerbang OR, serta LED sebagai indikator status akses, di mana LED menyala menandakan bahwa kombinasi input memenuhi syarat akses yang ditentukan. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.